Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami Hati Kristus, keluarga masa depan cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan, Senin 15 Juni 2026. Oleh anugerah Tuhan kita ada. Sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya mengajak mari kekasih-kekasih Kristus yang Tuhan berkati sebelum kita melangkah jauh pada hari ini di dalam aktivitas-aktivitas kita. Biar setiap pribadi kita datang mencari wajah Tuhan. Kita sangat membutuhkan Dia, sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu, mari kekasih Kristus, saya mengajak mari kita bermazmur kepada Raja kita. Hai Gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub. Mazmur pasal 80 ayat 2. Mari kekasih Kristus kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kembali kita belajar dari kitab Injil Lukas pasal 19 ayat 5, 7, 9, dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas pasal 19 ayat 5, 7, 9, dan 10. Keselamatan dari dosa hanya oleh anugerah Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, semua kekasih-kekasih Kristus dimanapun Anda berada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita mengalami keselamatan dari dosa dan hukuman dosa bukan karena usaha kita, namun semata-mata karena anugerah Allah. Sebab sesungguhnya semua usaha manusia, baik dalam bentuk amal maupun ibadah, tidaklah dapat mengubah keberadaan dirinya sebagai orang yang berdosa. Sama seperti sepandai apapun seekor beo berbicara dalam bahasa manusia, tetap hal itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa dirinya adalah seekor burung beo. Demikian juga dengan diri kita. Hanya bila Allah di dalam anugerahnya mengambil inisiatif untuk meraih dan menyelamatkan kita dari jurang kebinasaan, barulah kita akan mengalami keselamatan dari dosa dan hukuman dosa. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekasih-kekasih Kristus, bahwasannya keselamatan merupakan anugerah Allah. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Yesus
Sebagai yang dicatat di dalam Injil Lukas pasal 19. Di situ ia berkata tentang maksud dari kedatangannya ke dunia sebagai berikut. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ia mencari dan menyelamatkan kita. Dan bukan kita yang mencari dia, agar kita diselamatkan. Dia mengambil inisiatif dengan mengundang dirinya sendiri untuk menumpang di rumah Sakeus. Bukan Sakeus yang mengundang Yesus untuk menumpang di rumahnya. Semua ini menunjukkan bahwa Tuhanlah yang mengambil inisiatif untuk menyelamatkan kita dengan anugerahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, biarlah pagi hari ini kita kembali bisa mengintrospeksi diri kita. Kalau kita merasa bahwa kita juga diselamatkan oleh anugerah Allah, sepatutnya kita yang sudah diselamatkan jangan pernah menghalangi orang lain untuk diselamatkan. Dengan seringkali kita melihat kesalahan-kesalahan pada saudara-saudara kita, kita melihat dosa yang mereka perbuat lalu kita menghakimi mereka. Padahal seharusnya tugas kita untuk menolong mereka, karena itu adalah yang Tuhan Yesus kehendaki. Supaya setiap orang yang diselamatkan punya tugas untuk melakukan amanat agung. Pergi, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Bukan kita menginjak mereka, bukan kita menghina mereka, sebab Tuhan sudah mengajarkan kepada kita juga. Tuhan datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Ya, jadi mari Bapak Ibu, kalau Tuhan saja Dia mau menyelamatkan kita, mengapa kita harus menghalangi orang lain yang harus diselamatkan? Biarlah pagi hari ini kita boleh menyadari kembali. Kita jangan membatasi pikiran Kristus dengan pikiran kita yang terbatas. Biarlah setiap pribadi kita bisa berdiri pada posisi yang benar yang Tuhan kehendaki, agar hidup kita bermakna, hidup kita menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan dan rahmat. Di dalam belas kasihan-Mu, Engkau bersedia mencari dan menyelamatkan diri kami, manusia yang berdosa ini. Bahkan Engkau rela menghapuskan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam rahmat-Mu, Engkau telah menyelamatkan hidup kami dari kesia-siaan dan mengubahnya menjadi hidup yang penuh dengan makna. Kami berdoa agar kasih dan anugerah-Mu juga dapat dialami oleh semua orang, sehingga mereka pun dapat menikmati kebahagiaan sejati yang bersumber daripada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah diri kami untuk hidup bertanggung jawab terhadap anugerah yang telah Engkau berikan kepada diri kami, yaitu tidak menyia-nyiakan dengan hidup di luar kehendak-Mu, tetapi dengan berjalan di dalam rencana-Mu. Ajarlah diri kami untuk mensyukuri anugerah-Mu dengan hidup berbuat baik, berbuat benar sesuai dengan firman-Mu, dan dengan menjadi berkat bagi sesama kami. Sehingga dengan demikian nama-Mu dimuliakan melalui hidup kami. Tolonglah diri kami agar kami dapat mengisi hidup kami di sepanjang hari ini dengan kehidupan yang bermakna. Biarlah setiap pribadi kami yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kami juga melakukan tugas dan tanggung jawab kami untuk menolong orang-orang di sekitar kami juga. Kami mohon belas kasihan Tuhan, ampuni dosa dan salah kami, ampuni pikiran-pikiran kami yang terbatas. Seringkali kami melakukan hal yang menyakitkan hati-Mu, ampuni kami Bapa.
Biarlah pagi hari ini kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami semakin melekat dengan Engkau, semakin intim bersama dengan Engkau, sehingga hidup kami berbuah bagi kerajaan surga. Bapa, terima kasih. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami percaya sepanjang hari ini bersama dengan Engkau kami dapat mengerjakan bagian kami di dalam keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kembali di pagi ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Hamba berdoa untuk semua saudara, keluarga, rekan-rekan yang berada di Gang Kamundan, Swapen Perkebunan. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun untuk setiap pribadi. Biar kasih Kristus menjamah setiap pribadi, supaya mereka sadar bahwa keselamatan yang mereka peroleh itu bukan karena usaha jeripayah mereka, karena perbuatan baik mereka, karena kekayaan kepintaran mereka, tetapi semua hanya oleh karena anugerah Allah. Biar mereka juga boleh berbagi kasih-Mu kepada setiap orang yang mereka jumpa. Bapa, terima kasih, berkati setiap pribadi di dalam tugas usaha, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan pelayanan hari ini di dalam keberhasilan. Terima kasih Tuhan. Hamba terus berdoa mohon belas kasihan Tuhan, menolong setiap mereka yang sedih, Tuhan berikan penghiburan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan mereka, yang lemah Tuhan kuatkan mereka kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap pribadi diberkati untuk terus menjadi berkat. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Hamba berdoa bagi saudara-saudara hamba yang berulang tahun hari ini. Tuhan, 1 tahun usia membawa mereka semakin melekat kepada Engkau, mengasihi Engkau dengan segenap hati dan melakukan perintah-Mu dengan segenap hati. Tuhan memberkati mereka, dan biarlah umur panjang ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar semua yang diberkati memuliakan Tuhan. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, demikian di pagi hari ini, hamba tetap berdoa memberkati semua pemirsa hati Kristus, dimanapun berada. Dan pada pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online, kepada kekasih-kekasih Kristus pagi hari ini, berdoa memberkati Saudari Debbie Tua Putih Main yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Debbie hari ini dan sepanjang hari ini di dalam semua aktivitas yang Debbie kerjakan. Pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, Tuhan berikan ia hikmat untuk dapat melakukan dengan benar. Di saat mengambil keputusan-keputusan, dia mengerjakan dengan pertolongan Tuhan, sehingga semua yang dikerjakan itu boleh berhasil dengan baik. Tuhan dipermuliakan setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lebih daripada itu Tuhan, di dalam pelayanannya, biarlah dia memiliki hati Kristus untuk melihat setiap jiwa sangat bernilai, sehingga tugas dan tanggung jawab dia untuk dapat menolong mereka yang terhilang, dapat mengangkat mereka kembali dari kebinasaan, seperti apa yang Tuhan Yesus berikan kepadanya. Dia berikan juga kepada orang lain di sekitarnya. Di dalam nama Yesus, berkati pribadinya, menjadi berkat bagi semua orang yang ia jumpa, menjadi berkat kepada para pemimpin di tempat pekerjaannya, menjadi berkat bagi keluarga besar Tua Putih Main, dan spesial kepada ibunda kekasih yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan menolong orang tua kekasih. Biarlah terus pekerjaan Tuhan menyatakan kasih Tuhan melimpah-limpah, sehingga ibu kekasih Neti Karesina terus mengalami proses kesembuhan secara total. Tuhan lindungi, Tuhan hibur, Tuhan berikan damai sejahtera kepada ibunda kekasih Neti Karesina di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berkati Debbie untuk terus boleh menjadi berkat.
Dan di pagi ini hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Ripka Mariambat Momolin Renyaan yang berada di kota Yogyakarta bersama dengan suami kekasih Bapak Pendeta Edi Renyaan. Tuhan memberkati kedua hambamu di dalam semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, dan pelayanan-pelayanan mereka dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, beri kesehatan yang terbaik kepada kedua hambamu, berikan kerendahan hati dan takut akan Tuhan, sehingga kedua hambamu bersandar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus setiap saat. Bapa, berkati seluruh kehidupan, rumah tangga, pekerjaan, pendidikan daripada anak cucu mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan juga berhasil dengan baik. Spesial Tuhan memberkati anak kekasih Jonathan Arthur Renyaan yang berada di Manokwari dalam tugas-tugas pekerjaannya. Tuhan berkati pribadinya, berkati hidup rumah tangga, istri dan anak, diberkati, dilindungi dan dipelihara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan melimpah untuk hambamu Ibu Ripka dan keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan, terima kasih pemeliharaanmu nyata atas Ibu Diana De Fretes pagi ini sepanjang hari ini dalam semua aktivitas yang dia lakukan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih Kristus yang tidak terbatas itu melimpah-limpah dalam kehidupan Ibu Diana De Fretes. Keselamatan yang diterima secara cuma-cuma oleh anugerah Allah dapat ia bagikan juga kepada setiap orang yang ia jumpa. Terima kasih Tuhan, berkati pribadinya menjadi berkat, menjadi penolong khusus bagi suami kekasih Bapak Rocky Alan Paulus, dan juga Tuhan menjadi panutan kepada ketiga anak kekasih Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Tuhan berkati mereka di dalam kesehatan, dalam kesatuan. Lindungi mereka siang malam, jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka spesial berterima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan berikan kepada ayah kekasih Bapak Seth De Fretes yang ada di kota Sorong. Tuhan, terima kasih. Kami tetap yakin dan beriman darah Yesus Kristus yang tercurah di Kalvari mengalir memenuhi seluruh tubuh Bapak Seth De Fretes dari ujung rambut hingga ujung kaki, menyucikan, menguduskan setiap organ tubuh yang sakit, disembuhkan secara total lewat bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih, pemulihan terus terjadi bagi Bapak Seth. Tuhan berkati ia, makan minum obat yang dikonsumsi Tuhan kuduskan, jauhkan dari segala kelalaian, berikan waktu istirahat cukup bagi Bapak Seth. Bahkan spesial juga Tuhan memberkati istri daripada Bapak Seth De Fretes, ibu daripada Ibu Diana De Fretes, Ibu Susan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang prima, damai sejahtera, sukacita selalu ada bersama dengan kedua hambamu ini. Lindungi, pelihara pribadi kedua hambamu dan seluruh keluarganya, anak cucu dimanapun berada, dilindungi, dijauhkan dari semua pekerjaan si jahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pagi ini hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Desi Lambai Hang yang berada di kota Manokwari. Bapak, terima kasih pemeliharaanmu nyata atas hidup Ibu Desi Lambai Hang. Biarlah hari ini, sepanjang hari ini, di dalam semua aktivitas-aktivitasnya, dia tetap berseru kepada Engkau. Sebab tanpa Tuhan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu Tuhan, biarlah komitmennya kepada pribadimu tetap ia kerjakan dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga. Dan dia melihat kepada pribadimu lebih daripada segala berkat yang ia terima. Pakai hidupnya menjadi panutan, menjadi terang, menjadi garam kepada ketiga anak kekasih Shalom, Godwin, dan Hersia. Di dalam pendidikan mereka masing-masing diberkati, bahkan proses pertumbuhan bagi Hersia diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan menolong Ibu Desi menjadi terang garam berkat, menjadi penolong bagi suami kekasih Bapak Heri Taruk Datu. Tuhan jamah Bapak Heri Taruk Datu, bangkitkan semangatnya untuk kembali aktif sebagai hamba Tuhan, melayani dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga,
bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Bapa berkati hidup rumah tangga ini untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Hidup mereka dekat dengan Engkau, melekat dengan Engkau, dan hidup berbuah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih, sekali lagi damai sejahtera turun bagi Ibu Desi Lambaihang dan keluarga besarnya dimanapun berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih, hamba juga berdoa memberkati Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Susi, keluarga rumah tangganya, bagi suaminya Bapak Leonard Stanley, dan kepada anak cucu Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, serta Robin dan keluarga. Diberkati mereka dalam tugas pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan mereka masing-masing dalam keberhasilan. Terima kasih Bapak, berkati juga Ibu Yuli Yanatan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati Ibu Yuli hari ini dan sepanjang hari ini di dalam semua kegiatan-kegiatan. Berkati Ibu Yuli dengan kesehatan yang terbaik. Berikan dia damai sejahtera, sukacita, melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya menjadi berkat kepada orang-orang yang ia kasihi, yang ia layani, dan menjadi berkat kepada anak cucu dimanapun mereka berada, spesial kepada Bapak Agung Wibawa dan Ibu Diana Siska, dan kedua cucu kekasih Jason dan Yuria. Diberkati mereka dalam tugas pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan, dan pelayanan mereka dalam keberhasilan. Bapak terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, kemurahan anugerah-Mu yang Kau nyatakan kepada Ibu Yulianatan dan keluarganya. Tuhan terima kasih. Kami tetap berdoa, Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita bagi setiap daerah yang kami tinggal, khususnya bagi kota Manokwari, dalam persiapan menyambut Pesparawi pada bulan Juni tanggal 20-an. Tuhan berkati semua panitia-panitia supaya mereka mempersiapkan diri dengan baik dan segala sesuatu bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk pagi hari ini dan sepanjang hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, terima kasih untuk kebersamaannya di pagi hari ini. Dan mari kekasih Kristus kita melakukan bagian kita yang telah kita pelajari pada pagi hari ini dari Injil Lukas pasal 19. Biar setiap pribadi kita yang memperoleh keselamatan oleh anugerah Allah, kita juga membagikan itu kepada setiap orang yang membutuhkannya. Jangan kita menjadi penghalang, tapi kita menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.